Kita telah membaca pada hari yang terakhir di tahun 2014. Bekal yang luar biasa yang kita baca dari apa yang terjadi di antara orang-orang Israel. Ditutup dengan Raja Hosea dan Raja Hizkia, dua raja yang benar-benar bertolak belakang. Di pasal 17 ayat yang kedua, Raja Hosea melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ada izin dari Hosea, rakyatnya melakukan hidup dalam penyembahan berhala. Ayat 8, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang dihalau Tuhan, menurut ketetapan yang dibuat Raja Israel. Orang Israel menjalankan hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah. Mereka mendirikan bukit pengorbanan dimanapun mereka diam. Mereka mendirikan tugu berhala, tiang berhala di setiap bukit yang tinggi, di bawah setiap pohon yang rimbun. Ayat 11, mereka melakukan hal yang jahat sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Walaupun ayat 12, Tuhan telah berfirman, jangan kamu berbuat begitu. Ayat yang ke-13, berbaliklah kamu daripada jalan-jalan yang jahat. Tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. 14, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara perhatikan, dengan sengaja Hosea tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan, tetapi dengan sengaja mereka tidak mau mendengarkan. Ayat 16, mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan. Mereka telah membuat 2 anak lembu tuangan. Mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, beribadah kepada Baal. Tambahan pula, masih ada tambahannya. Mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dan menimbulkan sakit hati Allah. Sebab itu Allah sangat murka kepada Israel. Ayat 19, juga Yehuda tidak berpegang kepada perintah Tuhan Allah mereka, tapi mereka hidup menurut ketetapan yang dibuat Israel. Jadi dengan sengaja malah menambah kejahatan demi kejahatan. Tidak salah kalau ayat 20 berkata, Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Allah menindas mereka, menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok sampai habis mereka dibuang dari hadapannya. Dengan sengaja, satu hal yang sangat disayangkan pada pemerintahan Hosea, Raja Israel, bukan ada perubahan, bukan ada pertobatan, tetapi mereka dengan sengaja melakukan segala yang dibenci Allah. Itu sebabnya saudara, kalau Tuhan dengan sengaja
juga mengoyakkan Israel. Daripada keluarga Daud ayat 21. Melakukan perkara-perkara yang sangat diketahui itu adalah kebencian Allah. Sebab itu di pasal 17 ada orang-orang Samaria ayat 28. Ibu Erna silakan. Ada seorang imam yang telah melihat Daud dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Babel. Dia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Seharusnya mereka sadar masih diberi kesempatan untuk seorang imam mengingatkan, mengajar mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi ayat 29, setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri, menempatkan di kuil di atas bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang Babel membuat patung Sukot, orang Kuta membuat patung Nergal, orang Hamat membuat patung Asima, dan orang Awa membuat patung Nibhas dan Tartak. Orang Sefarwaim membakar anak-anaknya sebagai korban bagi Adramelech dan Anamelech, para Allah di Sefarwaim. Dan di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan, mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit pengorbanan. Dan maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit pengorbanan. Mereka berbakti kepada Tuhan, tapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada mereka berbakti. Lebih baik sama sekali tidak beribadah. Mereka berbakti kepada Tuhan, tapi mereka juga berbakti kepada para berhala. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan ayat 34 dan tidak berbuat sesuai ketetapan hukum undang-undang perintah yang diberikan Tuhan kepada anak-anak Yakub. Mereka lupa ayat yang ke-36 bahwa Tuhan yang menuntun mereka dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang teracung. Kepadanya mereka harus berbakti, kepadanya kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tapi kamu harus tetap berpegang kepada ketetapan. Ayat 41. Demikian bangsa-bangsa ini beribadah kepada Tuhan, tapi dalam pada itu mereka juga beribadah kepada patung-patung mereka. Sangat mendukakan hati Allah karena ada perzinahan roh. Beribadah kepada Tuhan, tetapi beribadah juga kepada para berhala. Kita beribadah kepada Tuhan, tapi kita masih percaya kepada pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Allah sangat murka. Allah sangat murka, saudara. Itu namanya menantang Allah. Ketika kita dengan sungguh beribadah, tapi di sisi lain ada waktu-waktu tertentu kita masih beribadah kepada ilah lain.
kita masih percaya kepada hal-hal yang menjadi kebencian Allah, jangan mendatangkan murka Tuhan. Jangan. Sedikit pun tidak ada kompromi apapun dengan perkara-perkara dunia kuasa kegelapan. Karena sedikit pun yang kita buat dengan dunia kuasa kegelapan, itu jalan masuk bagi iblis. Hati-hati saudara. Ilah-ilah zaman ini merupakan ilah-ilah yang samar, tidak kelihatan kalau itu adalah kebencian Allah, kalau itu adalah perkara-perkara berdosa. Sedikit pun jangan buka kesempatan apapun. Allah sangat membenci. Lebih baik tidak usah beribadah kepada Tuhan. Lebih baik jangan beribadah, jangan ikut kebaktian. Lebih baik jangan makan perjamuan. Bila demikian keadaannya, karena dengan sangat kita mendatangkan murka pada diri kita. Kalau tidak ada orang yang suka di madu, jangan lakukan itu terhadap Tuhan. Kalau tidak ada orang yang suka di madu, mana ada? Mana ada seorang bapak berkata, silakan engkau mau pergi dengan laki-laki mana, silakan, gak apa-apa, tapi kamu tetap istriku. Ada bapak yang mau begitu? Sama. Tidak ada ibu yang mau dimadu. Karena itu merupakan satu perkara yang sangat menyakiti. Itu manusia, apalagi Tuhan. Loh, ini beribadah kepada Tuhan, tapi beribadah juga memberikan persembahan kepada mezbah-mezbah Baal, kepada patung-patung. Tiap-tiap suku bangsa mereka membuat Allah sendiri di kuil-kuil, di tempat-tempat, di bukit-bukit pengorbanan. Masing-masing punya Allah sendiri. Orang Babel membuat patung Sukot, orang Kuta membuat patung Nergal, orang Hamat membuat patung Asima, orang Hamat membuat, orang Awam membuat patung Nibhas. Persembahnya bukan binatang, tapi persembahnya adalah anak sendiri. Ini orang yang percaya Tuhan, ini orang yang beribadah kepada Tuhan. Betapa kita bisa gambarkan sakit hati Allah. Allah tolak penyembahan seperti ini. 5 orang yang beribadah dengan sungguh itu lebih baik dari 500 orang yang beribadah dengan cara begini. Allah tolak. Allah tidak mau berebut kok. Silakan, kalau kamu mau beribadah kepada Allah lain, baca di dalam kitab Yosua pasal 24. Yosua mempersilakan. Kalau Allah yang kamu sembah itu adalah Allah yang mengeluarkan kamu dari Mesir, itu jadi pilihanmu. Ayo, kata Yosua, kita beribadah bersama. Tapi kalau kamu, ayat yang ke-15 pasal 24, jika kamu beranggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Silakan kamu pilih. Jangan menduakan Tuhan. Sakit hati Tuhan. Marah saudara. Tuhan murka. Saya pun marah. Tadi malam ada satu keluarga yang datang minta doa. Dan saya katakan akan begitu terus.
Sebab ada salah satu saudaranya kesurupan. Saya katakan akan begini terus ketika kalian tidak mau melepaskan itu kuasa kegelapan. Jangan minta saya datang ke rumah, karena perkara-perkara kuasa kegelapan ada di dalam rumah. Jangan menduakan Tuhan. Keluarkan dulu itu pekerjaan kuasa kegelapan, baru saya datang. Kalau enggak, saya nggak mau datang. Malah tidak mau dimadu. Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua tahu di antara bangsa Israel masih ada yang menyembah kepada patung-patung berhala. Masih ada yang beribadah kepada ilah-ilah asing. Masih ada beribadah kepada Tuhan, tapi masih juga beribadah kepada perkara. Apa sih? Saya katakan apa? Apa yang dijanjikan daripada pekerjaan kuasa kegelapan? Apa yang dijanjikan? Dan apa hasilnya? Jangan nantangin Tuhan. Jangan menantang Tuhan. Ini akan menjadi akibat yang fatal. Biarlah kita tutup tahun 2014 dengan satu komitmen pasti. Aku hanya beribadah kepada Tuhan. Tidak ada ilah lain, tidak ada sembahan lain, tidak ada cara lain yang kita pergunakan untuk beribadah. Tidak ada. Arahkan mata kita hanya kepada Tuhan. Seluruh ibadah kita hanya berkiblat kepada Tuhan. Jangan nantangin Tuhan, saudara. Itu adalah sama dengan kita membuat murka Allah lebih cepat datang kepada kita. Yang rugi bukan Tuhan, tapi kita yang rugi. Bukan Tuhan, Tuhan gak rugi. Dia dimadu, Allah itu dimadu dengan penyembahan-penyembahan kepada berhala. Allah itu dimadu dengan kita masih percaya kepada dukun A, dukun B, masih minta tolong ke sana kemari dan sebagainya. Allah begitu membenci, sangat membenci. Hizkia pasal 18. Ia percaya kepada Tuhan, ayat 5. Dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia atau yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada Tuhan, tidak menyimpang, dan ia berpegang kepada perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Tetapi pasal 18 ditutup dengan Hizkia ketika mendapat tantangan dari Sanherib, ayat 14, mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripada apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Raja Asyur membebankan kepada Hizkia 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia yang baik, yang benar, yang berpaut, yang tidak menyimpang, pada tahun ke-14 bikin kompromi dengan manusia, bikin kompromi dengan Raja Asyur. Dipermalukan. Ayat yang ke-19. Berkatalah juru minuman agung kepada mereka, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang
Kau kira bahwa hanya dengan ucapan bibir dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk berperang? Hizkia yang baik, yang benar, yang berpaut, ketika dihadapkan dengan pemerintahan Raja Asyur, dengan pemerintah Raja Babel, Asyur adalah Babel, tidak berperang, malah aku bayar deh, tapi jangan memusuhi kami. Bukan berperang, tapi mengadakan persepakatan. Bukan itu caranya. Aku bayar 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Diambil dari ayat 16, mengerat emas yang ada di pintu-pintu dan jenang-jenang pintu Bait Allah. Biarlah ini menjadi satu pelajaran. Tidak kepada ilah dan tidak juga kepada manusia, tapi hanya kepada Tuhan. Tidak ada pertolongan dari ilah-ilah, atau tidak ada juga pertolongan daripada manusia manapun. Kita bisa ya. Pasal 31. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, mengandalkan kuda, percaya kepada kereta, kepada pasukan berkuda, tapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus dan tidak mencari Tuhan. Ayat 3. Sebab Mesir bukan manusia, adalah manusia dan bukan Allah. Kuda-kudanya adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Tidak ada yang dapat menolong kita kecuali Allah. Jangan tertipu. Barangkali kita tidak punya berhala, tidak punya patung-patung seperti tadi yang kita baca, tapi kita anggap ada orang-orang yang bisa menolong kita. Mereka bukan Allah. Kuda-kudanya bukan Allah. Roh yang lemah bukan roh yang berkuasa. Allah ingin pasal 40, kitab Yesaya pasal 40 ayat 18. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa Dia? Patungkah? Tukang besi yang menenunnya. Pandai emas melapisi dengan emas, membuat rantai perak untuknya. Orang mendirikan arca, pilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang ahli, menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kau mengerti dari sejak bumi diletakkan? Ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit
Lihat, siapa yang menciptakan langit, menciptakan bintang, menyuruh segenap tentara keluar, memanggil mereka. Satu pun tidak ada yang tidak hadir, sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Dengan siapa kita mau samakan Allah? Arahkan mata kita hanya kepada Tuhan. Dan tidak ada satupun yang akan menggoyahkan hati kita. Masuk tahun 2015 dengan mata yang memandang kepada Tuhan. Manusia pun bukan, ilah pun bukan, tapi hanya kepada Tuhan. Tidak ada, saudara, pertolongan dengan nama dan siapapun dia. Tidak ada pertolongan lain kecuali Allah kita. Yang kiranya Tuhan tolong kita memfokuskan mata kita cuma